Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan bongkar settingan murai batu tipe panas atau vektor tinggi. Mencari settingan murai batu tipe panas ini juga perlu waktu. Meskipun vektornya tinggi, ini ada waktu yang harus kita luangkan untuk mencari settingan agar ini tepat. Saya pernah menyeting setiap jenis vektor tinggi atau tipe panas itu memang beda-beda. Seperti yang settingan kemarin 33 itu juga tipe panas. Itu hanya menggunakan jangkrik 33. Kalau kita naikkan nanti tampilannya kurang bagus. Yang saya bahas ini yaitu murai batu yang sudah saya setting beberapa kali, itu hampir sekitar 2 bulan baru ketemu teman-teman. Jadi waktunya tidak singkat juga. Pernah saya menggunakan jangkrik itu 7 pagi 7 sore, tapi untuk cacing setiap hari pagi aja itu saya beri cacing. Hari lomba tetap seperti biasa, dan penjemurannya itu sekitar 1 jam Senin sampai Kamis. Selanjutnya hari biasa dimasukkan dalam rumah, cuma diablak aja, baru malam dikerodong. Untuk mandi ini 2 kali seminggunya. Jadi ini saya terapkan setelah lomba, nanti kerodong 3 hari menjelang lomba sudah saya kerodong. Jangkrik saya naikkan dari 7 jadi 10 pagi 10 sore mulai H-3. Jadi lombanya itu Minggu, saya naikkan mulai hari Jumat ya, Jumat, Sabtu, mulai Kamis, Jumat, Sabtu itu sudah saya naikkan jangkrik 10 pagi 10 sore sampai hari H-1. Jangkrik saya untuk cacing itu saya tetap 1 aja pagi aja. Jadi nanti kalau mau lomba itu saya terapkan seperti ini, seperti harian tadi jangkriknya 7, terus cacing pagi 1, sore mau berangkat 1. Alhasil burung ini di lapangan itu banyak loncat-loncatnya. Dan ini burung seperti kurang vektornya kurang. Jadi emosinya pun kurang. Birahi memang ada ya, agak ada tapi masih kurang maksimal. Sedangkan ini di lomba hanya diam, kadang loncat-loncat seperti itu, kadang loncat diruji, kadang loncat antar tangkringan. Settingan ini saya terapkan tidak cocok. Kemudian saya coba lagi dengan settingan yaitu menggunakan kroto. Jangkrik saya kurangi jadi 5 pagi 5 sore. Ini saya terapkan setiap hari pagi sore itu jangkrik cuma 5. Krotonya saya sistem yaitu seminggu 3 kali. Dari sini untuk mandi tetap seminggu 2 kali. Penjemuran tetap seminggu Senin sampai Kamis. Untuk durasinya ini hampir 2 jam penjemuran. Kemudian untuk pengembunan ini saya embunkan setiap pagi. Jadi untuk pemberian kroto setelah penjemuran selesai kita angin-anginkan baru kita beri kroto. Untuk sorenya tidak usah. Jadi seminggu cuma 3 kali aja. Untuk main di lapangan ini kerodong saya tetap H-1 saja. Lainnya saya ablak. Baru malam sama seperti yang tadi, malam itu saya kerodong. Kemudian untuk waktu naik mau lomba ini saya beri kroto dengan jangkriknya tadi 5, ini saya turunkan jadi 4, baru krotonya banyak. Alhasil burung ini di lomba tampil di akhir saja, di akhir penjurian itu mulai tampil. Di awalnya dia masih loncat-loncat kayak gitu, takut sama orang, kadang juri lewat itu pun dia takut.
Dengan settingan kedua ini, saya mencari ini hampir 2 minggu. Jadi performan yang saya lakukan ini untuk mencari settingan, setiap rawat 2 minggu baru kita coba di lapangan, di lomba. Untuk settingan yang kedua ini tidak cocok juga buat burung ini. Kemudian saya riset ulang, saya setting lagi dengan settingan lain lagi. Jangkrik tetap 5 pagi 5 sore. Untuk ulat kandang saya beri itu sekitar 1 sendok teh, itu seminggu cuma 3 kali. Untuk jangkrik pagi sore setiap hari seperti itu. Untuk penjemuran ini tetap saya gunakan masih tetap 1 jam, tapi dari Senin sampai Kamis. Lainnya ini cuma cuma diangin-anginkan baru dimasukkan lagi seperti itu. Dengan ini saya sistem sama dengan yang tadi, cuma yang bedanya EF-nya aja. Jadi ulat kandang mau naik gantangan, untuk ulat kandang tetap seperti harian tanpa ada kenaikan jangkrik sama sekali. Terus nanti mau lomba, ini kerodongnya saya terapkan hanya hari H saja. Misalkan minggunya lomba, ini saya terapkan mulai pagi saya kerodong. Kemudian setelah itu, di kerodong seperti dipakan seperti biasa, paginya itu saya beri jangkrik 5, tetap sama ulat kandang. Jadi ulat kandangnya itu seminggu 3 kali saja. Tapi ini waktu hari H harus diberi ulat kandang paginya. Terus setelah itu, mau lomba itu sore mandi, diberi jangkrik, baru saya beri hongkong. Beri hongkong saya beri itu sekitar 5 ekor 2 jam sebelum naik lomba. Alhasil burung di sini di lomba itu cuma sebentar kicau, baru di pertengahan itu diam, tetapi di akhir dia mau bunyi sebentar baru tidak lagi mau berbunyi. Dia hanya lompat, kadang cuma diam, pasang badan kayak itu. Dengan settingan ini pun sebenarnya sudah hampir mendekati cocok. Tapi setelah itu saya pikir-pikir ini masih belum juga cocok pada burung. Berarti burung ini belum bisa durasi dari awal sekali gantang langsung sampai akhir lomba itu bunyi. Bahkan setelah lomba pun penjurian selesai tetap ngotot dan tetap tetap berkicau. Saya terapkan lagi ke settingan yang keempat. Ke settingan keempat ini saya bedakan lagi ya. Untuk kandang tetap, untuk mandi tetap seminggu 2 kali saja. Untuk penjemuran saya rubah. Jadi penjemuran ini saya rubah jadi penjemuran sauna. Saya sauna yaitu 1 jam Senin sampai Rabu saya sauna. Lainnya itu cuma diangin-anginkan di luar, dijemur setengah jam biasa. Penjemuran biasa aja, setengah jam. Untuk misalkan Senin, Selasa, Rabu ini saya sauna. Berarti Kamis jemua. Ini cuma dijemur sekitar setengah jam. Cuma sebentar aja. Saya jemur terus baru gitu ya tetap masuk ke dalam rumah. Untuk mandi saya terapkan ya setelah sauna ya. Misalkan mandinya dari settingan tadi awal sampai akhir ini, saya mandikan ini 2 kali, kadang tidak tentu, kadang 3 kali juga. Jadi belum tentu, belum pasti. Untuk yang keempat ini saya rubah mandinya tetap 2 aja, Senin sama Kamis. Cuma mau lomba saya mandikan. Setelah saya sauna seperti biasa, mulai minggu lomba tanpa ada kenaikan EF, tanpa ada pengebuman EF, saya tetapkan seperti hari yang pertama tadi. Hari-hari harian tetap tidak ada. Cuma kerodong ya itu tadi, kerodong ini cuma waktu mau lomba aja. Minggu lomba, minggu sore lomba
Ini saya terapkan dari minggu pagi, ini sudah saya kerodong. Cuma bedanya di sini sauna itu saya sauna. Jadi setiap Senin, Selasa, Rabu itu saya sauna. Sauna di sini saya menggunakan kerodong kering dan burung kering. Minum saya keluarkan, saya sauna sekitar 1 jaman. Terus dari mulai lomba, sebelum lomba saya ini saya mandikan juga. Untuk ulat kandang tetap kayak tadi, setiap mau berangkat lomba paginya saya ulat kandang. Setelah nanti itu saya kerodong, saya mandikan dan setelah itu saya beri hongkong sekitar tetap 5 kadang 7. Dalam arti ya saya caruk aja kira-kira sekitar 5 terus baru di arena lomba nanti ditambahi 2. Dari semua ini yang terakhir ini memang cocok teman-teman, dan sangat cocok buat burung ini. Sampai burung ini ngotot dan tampilannya pun istimewa, sujud sama juri tidak takut. Ini nyeri sampai 2 kali juara 1 semua. Padahal sekitaran itu burungnya yang memang burung mahal-mahal, harga 40 juta ke atas di samping-samping saya itu waktu gantangan itu. Alhamdulillah ini nyeri 2 kali. Untuk perlakuan ini di lapangan, saya memperlakukan kerodong hanya saya buka separuh saja. Sekitar seperempat jam itu saya kerodong gitu, baru saya tutup kembali tanpa saya ablak. Dari settingan pertama, kedua, ketiga tanpa saya ablak. Jadi setelah itu saya tutup kembali, cuma selerekannya ini saya buka gini. Cuma saya taruh dicantolkan aja. Jadi karakter dari murai tipe panas yang ini, yang istimewa ini, dengan yang settingan 33 yang pernah saya posting, settingan 33 itu beda sekali. Yang dulu itu jemurnya hanya sebentar, sekitar 30 menit kayak gitu. Baru mulai siang dia dikerodong sampai malam kayak gitu. Sore buka diberi pakan aja. Lele ini memang saya ini yang terakhir ini memang ya agak sulit. Itu hampir 2 bulan ya baru ketemu. Tapi setelah ketemu ini tampilannya istimewa. Jadi kalau sudah ketemu kita tinggal merawat aja harian, seperti berlakukan sama seperti mandi, pemberian pakan ini harus sama kalau sudah ketemu. Itulah teman-teman dari settingan ini, dan dengan settingan ini dan cocok akhirnya ya ketemu. Jadi setiap memurai tipe vector, benar-benar kalau tipe vector tinggi atau tipe panas, tretekannya pun dilihat dari situ, itu memang settingannya berbeda-beda, tidak sama. Ada yang menggunakan cacing. Ini saya coba dulu mana buat burung yang cocok. Itu aja teman-teman dari saya, sekedar sharing buat teman-teman. Mungkin bisa teman-teman mencari men-setting burungnya menerapkan hal ini. Bisa juga cocok, bisa juga tidak. Kalau tidak, bisa menggunakan tipe panas yang settingan 33. Kalau tampilannya nanti di lapangan ngukluk, itu teman-teman ya bisa mengurangi EF jangkriknya, atau bisa menggunakan kroto atau ulat kandang. Ulat Hongkong bisa digunakan juga saat waktu lomba ataupun untuk tipe dingin. Kalau tipe panas ini sebaiknya digunakan saat mau naik lomba aja, 1 jam atau 2 jam sebelum lomba. Itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton. Dan berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.